kabar semuanya? Berarti kurang semangat. Coba lebih semangat, coba kalau berdiri semuanya. Oke, siap? Siap? Oke. Apa kabar semuanya? Ya, Allahu Akbar. Mau sama takbir, Allahu Akbar. Enggak ada semangatnya sama sekali. Betul? Kalimat itu akan mengandung makna. Kalimat itu akan mengandung dampak apabila kalimat itu antara ucapan hati dan tenaga ini menyatu. Apalagi takbir. Takbir adalah maha besar Allah. Pada saat kita mengucapkan takbir, ucapan kita mengucapkan takbir, hati kita, perasaan kita, dan tenaga kita menyatu dengan kebesaran Allah. Maka yang besar hanya Allah. Permasalahan hidup kita, permasalahan ekonomi kita, permasalahan rumah tangga kita, permasalahan pekerjaan kita kecil semuanya. Yang besar hanya Allah. Ya, maka pada waktu mengucapkan takbir, dengan penuh semangat, dengan penuh hati keyakinan bahwa hanya Allah yang maha besar. Siap? 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 Apa kabar semuanya? Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Ini hari kelima sisa-sisa tenaga saya, sisa-sisa suara. Mudah-mudahan masih cukup. Ya, terus sekalian, pada hari ini kita membahas ta'am. Ta'am adalah Taman Asuh Anak Muslim. Kepanjangan ta'am adalah Taman Asuh Anak Muslim. Ta'am, ya, itu kita koordinasinya bukan ke Kemenang, tetapi ke Dinas Pendidikan. Ya, ke Dinas Pendidikan, bukan ke Kemenang. Ya, kalau TKTP kan ke Kemenang, tapi kalau ta'am itu ke Dinas Pendidikan. Nah, di Dinas Pendidikan, ta'am ini masuk dalam Satuan PAUD Sejenis, SPS, ya, SPS PAUD. Ya. Sehingga ta'am ini sama dengan PAUD-PAUD yang lain. Ya, sama dengan PAUD-PAUD yang lain. Ya, itu harus pertama harus dipahami. Nah, ta'am ini sebenarnya sudah berdiri lama. Sudah berdiri lama. Karena saya sendiri di Depok, karena saya sebagai Direktur Daerah Kota Depok, kemudian Ketua Umum DPD Kota Depok, ya, terus berangkat sampai ke tingkat nasional ini. Tahun 2012 saya sudah mendirikan ta'am di Kota Depok. Ya, saya sudah mendirikan ta'am di Kota Depok. Namun demikian ta'am ini belum menyebar ke seluruh Indonesia. Karena pada waktu itu ta'am ini di bawah koordinasi lembaga di BKPM yaitu LPPKS, Lembaga Pembinaan Keluarga Sakinah, PKS. Ya. Nah, hasil Munas tahun 2004 kemarin di Medan, supaya gerakan ta'am ini lebih masif, lebih tersosialisasi dari Aceh sampai Papua, maka garapan atau program ta'am ini, ya, diserahkan kepada LPPTKA BKPM. Ya, nah oleh sebab itu, setelah Munas, kemudian Rakernas, pelantikan dan sebagainya, maka saya sebagai Direktur Nasional langsung kami gerak cepat. Bulan Januari kemarin kita mengadakan Silaknas di Asrama Haji Bekasi. Ya, pada Silaknas langsung kami hadirkan juga dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, untuk menyampaikan ta'am juga, ya.
narasumber, salah satu narasumber dari Kemendik Dasmen, ya, itu menyampaikan pemetaan dan sebagainya itu. Nah setelah itu baru, ya, saat sekarang ini kemarin sudah kami sosialisasikan yaitu kurikulum baru Ta'am. Pada waktu Silaknas sudah kami sampaikan, tapi saat sekarang kami belum berani untuk menyebarkan karena akan kami lokakaryakan tingkat nasional kurikulum itu, supaya ada masukan-masukan dari teman-teman provinsi yang lain untuk kesempurnaan daripada kurikulum Ta'am ini. Insya Allah di bulan Agustus kami akan mengadakan lokakarya nasional kurikulum Ta'am. Ya, setelah itu baru akan kami cetak dan setelah kami sebarkan ke seluruh desa nanti. Sama seperti kurikulum TKTP tahun 2020. Itu juga demikian. Kami belum menyebarkan, kami cetak terbatas, kami adakan acara rakornas, kemudian sekaligus dengan lokakarya nasional. Setelah ada masukan-masukan dari wilayah-wilayah, kemudian baru kita cetak, baru kita sebarkan di seluruh desa yang saat sekarang. Mungkin kurikulum sudah nyampe ya? Di Bone sudah nyampe kurikulum TKTPA? Belum nyampe? Tahun 2020? Belum? Kurikulum baru TKA, TPA, TKA tahun 2020 warnanya hijau sama biru. Sudah? Ya. Itu sebagai acuan kita untuk mengajar di TKA, TPA. Ya, itu. Nah, kemudian Bapak sekalian, apa sih pentingnya Ta'am? Ta'am ini pertama, ini sebagai pengembangan daripada TKTPA dan sumber pendanaan internal bagi unit TKTPA. Kenapa? Pertama, perhatian orang tua santri kepada Ta'am itu lebih baik dibanding perhatian orang tua santri kepada TKTPA. Contoh, kalau kita ngundang orang tua santri TKTPA lewat pos persatuan orang tua santri, umpama kita punya 50 santri TKTPA, kita undang orang tua santrinya, kira-kira yang datang berapa orang, Pak? 10-15 orang, betul Ustaz? Artinya apa? 20-30%. Betul? Betul? Tapi kalau kita punya, nggak usah 50, kita punya 30 santri Ta'am, kita undang lewat pos Ta'am, yang datang ya pasti minimal 25 orang, 26 orang. Umpama yang nggak hadir itu karena uzur berhalangan. Tapi selama dia tidak uzur, tidak pernah pasti datang. Ya. Karena saya mempunyai Ta'am, saya sudah 12 tahun mengelola Ta'am juga. Itu pertama. Yang kedua, perhatian orang tua terhadap infak Ta'am dengan infak TKTPA. Dia lebih perhatian kepada infak Ta'am daripada TKTPA. Jadi umpamanya infak TKTPA di sini berapa? Rata-rata 30.000 rata-rata aja 30.000. Ada yang lebih, ada kurang kan? Ada yang 20, ada 15, mungkin ada 50 juga kan? Iya kan? Ada 50, ada yang gratis juga. Tapi kalau anggap aja rata-rata 30.000, betul? 30.000. Infak TKTPA rata-rata 30.000 rupiah. Itu pun perhatian orang tua santri, bulan ini bayar, bulan depan kosong, baru bisa lagi bayar kosong, bayar kosong. Akhir tahun aja putihan. Betul nggak? Betul kan? Iya. Tapi kalau TKTPA, infak Ta'am itu lebih besar dibanding infak TKTPA. Bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kalau TPA 30.000, Ta'am bisa sampai 75.000 sampai 100.000 infak Ta'am. Dan orang tua santri dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab, loyalitas, dia akan setiap bulannya. Bulan ini nggak bayar, mesti bulan depan double. Bahkan istilahnya kadang-kadang ada yang bayar bulan ini untuk bulan depan sekalian. Jadi kalau TPA saya itu infaknya 50.000, sekarang 60.000 rupiah per bulan.
infak ta'am saya 150.000 sebulan. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, di TKA TPA bantuan dari pemerintah kan lewat insentif, betul? Insentif, ya kan? Di TAAM bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah lewat Dignas, baik Dignas pusat maupun kabupaten kota. Yang pertama, apabila TAAM sudah masuk dapat izin operasional dari Dinas Pendidikan dan sudah masuk Dapodik, maka TAAM ini santri-santrinya akan mendapatkan bantuan operasional atau BOP Rp600.000 setahun kali jumlah santri. Itu yang pertama. Yang kedua, TAAM di Kota Depok itu dapat insentif lembaganya, insentif untuk TAAM-nya ada. Yang ketiga, insentif untuk guru-guru ajar TAAM-nya, ya itu. Nah, inilah perbedaan TAAM dan TKTPA. Artinya apa? Kalau kita unit TKTPA pengembangan TAAM, ya itu untuk menopang menguatkan keberadaan TKTPA itu sendiri. Ini sebagai subsidi silang, maka kami dalam TKTPA kami tidak memisahkan antara TKTPA dan TAAM. Guru TKTPA yang bisa mengajar TAAM mengajar di TAAM, sebaliknya juga guru TAAM sebagian juga bisa mengajar TKTPA. Cuma porsi honor atau gaji mesti saya lebih besarkan kepada guru TAAM. Ya. Nah, saya wadahi dalam satu wadah TKTPA tadi ada benda dan sebagainya, sehingga apa? Pemasukan dari TAAM ini bisa memberikan bantuan, memberikan subsidi silang kepada operasional TKTPA sendiri, termasuk sasaran untuk honor guru. Ya, ini perbedaan TAAM dan TKTPA. Ya. Nah, lanjut, Zat. Terus. Ya, lanjut sekali lagi. Nah, sekarang proses pendirian TAAM. Bapak sekalian, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, unit-unit TKTPA mau mendirikan TAAM, yang pertama, apabila bagi unit yang sudah memiliki TKA terpadu, TKA plus, maka tinggal merubah nama TKA terpadu, TKA plus tadi menjadi TAAM. Apa itu TKA terpadu? Apa itu TKA plus? Pada dasarnya TK Al-Quran itu kan materi-materinya berdasarkan dengan kurikulum TKA TPA dan TKA dari TKPKRI. Itu kan hanya pendidikan Al-Quran dan materi penunjang, betul nggak? Pendidikan agama, betul? Karena apa? Karena santri TK Al-Quran ini paginya dia masuk ke PAUD, dia belajar ke TK Islam, belajar ke TK umum, belajar ke RA, ya kan? Karena materi di sini pendidikan agama apalagi Al-Quran terbatas, maka siangnya dia masuk ke TK Al-Quran. Betul nggak? Betul begitu? Betul? Ya. Namun demikian, ternyata di beberapa provinsi, di beberapa kabupaten kota, di beberapa unit TKA TPA, dia buka TK Al-Quran sekaligus memadukan kurikulum TK Al-Quran dengan kurikulum umum atau kurikulum PAUD. Maka dia memberi namanya TKA terpadu. Artinya apa? Memadukan kurikulum TK Al-Quran dengan kurikulum umum. Ini yang banyak di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, namanya TK terpadu. Ini program dari pusat, bukan dari atas ke bawah, bukan top down tapi bottom up, dari bawah ke atas.
Kenapa? Kebutuhan lingkungan masing-masing. Kenapa? Banyak orang tua santri yang sudah masukkan ke TK Al-Quran, minta kepada TK Al-Quran setempat untuk sekaligus anaknya diajarkan pendidikan umum, khususnya membaca, menulis dan berhitung, minimalnya jadi. Itu DKI Jakarta sekitar itu menggunakan nama TK Al-Quran terpadu. Tapi untuk dari Jogja, Jawa Timur, Kalimantan itu menggunakan nama apa? TKA Plus. Apa TKA Plus? Yaitu kurikulum TK Al-Quran plus apa? Plus membaca, menulis, berhitung atau pendidikan umum yang lain. Dan baik TK terpadu maupun TKA Plus itu KBM-nya bukan siang tetapi pagi hari, sama dengan PAUD yang lain, sama dengan RA yang lain, sama dengan TK Islam maupun TK umum yang lain. Sehingga lulusan daripada TK terpadu atau TK Plus ini sama lulusan daripada RA, TK umum, PAUD dan sebagainya. Artinya apa? Siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu ke SD maupun ke MI. Jelas? Jelas? Nah, bagi unit TK TPA yang sudah membuka TKA terpadu maupun TKA Plus yang kami sampaikan tadi, cukup merubah namanya dari TKA terpadu maupun TKA Plus menjadi TAAM. Jelas? Jelas? Nah, bagi unit yang belum membuka TKA terpadu maupun TKA Plus dan ingin membuka TAAM, maka ya, nih, bagi yang belum memiliki TKA terpadu, TKA Plus, maka dibentuk TAAM. Langsung kita memberikan TAAM dengan menyiapkan yang pertama apa? Pertama ada menyiapkan sarana prasarananya. Jadi kalau kalian sudah punya, saya yakin kalau TKA TPA kan sudah punya sarana prasarannya, betul nggak? Untuk tempat KBM sudah ada, betul? Kita menambahin saja. Menambahin apa? Menambahin APE, alat peraga edukatif. Baik yang AP indoor yang di dalam ruangan maupun juga APE yang outdoor. Kalau ada halamannya. Tapi saya yakin kalau daerah Bone dan sekitarnya ini pasti banyak halamannya, luas halamannya. Sulawesi khususnya halamannya luas, tanyaan luas. Beda dengan Jakarta. Jakarta jarang. Jadi kalau halaman nggak dibangun sayang kayak tanah. Jadi kayak tanah nggak apa namanya itu, kayak tanah nggak berharga gitu. Jadi sayang sekali kalau nggak dibangun. Ya itu. Ya. Ini tinggal sarana prasarana. Lah, kemudian Bapak sekalian, berkenaan dengan sarana prasarana ini, Bapak-bapak, ibu-ibu serta semuanya yang mau membuka TAAM, gak usah terobsesi bahwa saya harus mempunyai gedung sendiri, punya kelas sendiri, gak perlu. Cukup ruang belajar yang selama ini kita lakukan di TKA TPA, baik di masjid, musola, majelis taklim, bahkan di rumah, tidak menjadi masalah. Jadi jangan terobsesi, wah saya yang buka TAAM nanti kalau sudah punya gedung sendiri, gak jalan-jalan nanti. Karena sarana prasarannya bukan satu-satunya, tapi pengelolaannya. Ya, meskipun tempatnya sempit, meskipun tempatnya gang dan sebagainya, fasilitasnya pas-pasan, tapi kalau pengelolaannya bagus, ya, itu akan berdaya tarik sendiri. Sekretaris Nasional Seknas LPPTKPKN sekarang ini, Ustadz Abdul Qadir, dia di Jakarta, di Jarasa, Jakarta Timur. Dia punya TKA TPA, terus punya PAUD dan sebagainya ini, dia hanya di samping rumah, Pak. Di samping rumah beliau itu dibangun, ya kira seginilah, dari tiang ini ke sini sampai ke sini. Nah, ini sampai rumah, terus sebelah sini rumah tiga. Ini dibuat 2 lantai, segini nih, dibuat 2 lantai, ya. Dia nggak punya halaman, boro-boro halaman. Depan rumahnya langsung gang pun mobil nggak masuk, cuma motor aja. Nggak bisa parkirnya di depan gangnya gitu.
Terus ini dibagi 4, sekat 4 pakai apa? Pakai triplek. Berapa ruang? Jadi 4 ruang, 4 kelas. Dipasangin gitu. Di atas juga demikian. Tapi apa Bapak sekalian? Meskipun TKA PAUD-nya beliau itu adalah 3 tempat begitu, santrinya tidak kurang daripada 120 santri. Padahal seberangnya itu adalah komplek Polri. Ada TK Bayangkari, ya kan? Puasa dan sebagainya. Dia murid nggak dapat cuma berapa TK yang lain, RA yang lain supaya nggak dapat. Justru mereka berbondong-bondong ke tempat yang sederhana, digang dan sebagainya, mobil nggak masuk. Bahkan kalau bulan April sudah tutup, sudah nggak ada lagi pendaftaran. Close. Bahkan tahun ini pun sudah ada yang sudah mendaftar untuk tahun berikutnya. Artinya apa? Ini saya berbicara real ya. Ini punya Seknas LPPTK, Ustadz Abdul Qadir di Ciracas. Nanti kalau mau ke Jakarta bisa studi banding di sana. Artinya meskipun tempat kita pas-pasan, sederhana, di gang sempit, ya kan? Tapi kalau kita kelola secara baik, tidak kalah dengan TK-TK umum, ya, yang bonafit, tempatnya luas, pakai AC, APE outdoornya lengkap, ya kan, halaman bermainnya luas dan sebagainya. Itu satu RW. Sampai didatangin mereka protes semua itu dari TK-TK dan sebagainya. Ya, ini sebagai gambaran. Jadi sarana prasarana jangan jadikan permasalahan bagi kita untuk ya, itu. Kemudian, yaitu yang kedua, sumber daya manusia. Bapak sekalian, SDM guru-guru yang mengajar di Ta'am berbeda dengan guru-guru yang mengajar TPA. Artinya apa? Kalau kita yang mengajar TK Al-Quran kemudian masuk ke Ta'am, tidak cukup guru TK Al-Quran langsung ke Ta'am, tapi perlu dibekali, perlu bimbingan khususnya untuk materi umumnya. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Karena rata-rata guru TK Al-Quran ini kan bukan dari basic kependidikan. Betul? Ada SMA, SMK, sarjana ekonomi, sarjana hukum, pengacara. Betul nggak? Ada SMP, sanawiyah dan sebagainya. Betul nggak? Tapi bagi TK nggak ada masalah apapun. Pada waktu kita masuk ke Ta'am, bagaimana langkah-langkah kita? Yang pertama, rekrut guru-guru yang sudah mengajar di PAUD, RA, TKA IT, ya kan, atau guru umum di SD dan sebagainya itu, rekrut mereka masuk tim pengajar di Ta'am kita, supaya mereka nanti bisa mengajari kepada kita. Sebenarnya mengajari apa? Mengajar pendidikan umum saja, bukan pendidikan mengajar. Karena apa? Guru TK Al-Quran sudah pinter-pinter, sudah pengalaman semuanya. Cara mengajar sudah hebat-hebat semuanya. Apa sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dia pengalaman mengajar sudah bagus, tinggal penambahan materi umumnya saja. Dan itu nggak nyampe 1 tahun sudah bisa menguasai guru TK Al-Quran itu. Saya punya guru guru Ta'am 5. Yang sarjana pendidikan masalah, sarjana pendidikan. Yang kedua sarjana hukum. SMA-nya 2, SMP-nya 1. Ya. Tadi kami sampaikan begitu, akhirnya apa? Yang sarjana pendidikan inilah yang akan memberikan pengajaran-pengajaran, pelatihan, bimbingan kepada guru-guru yang tadi, yang umum tadi. Dan itu nggak perlu proses lama. Karena guru TK Al-Quran yang Ta'am tadi kan berangkat dari guru TK Al-Quran kan, dia sudah mengajar 5 tahun dan 10 tahun, udah gak kalah. Guru TK Al-Quran yang mengajar 5 tahun 10 tahun tidak kalah dengan sarjana pendidikan yang baru lulus, baru wisuda. Betul nggak? Mereka semua yang baru wisuda hanya baru dapat ilmunya, baru dapat teorinya, tapi untuk mengajar masih kalah dengan guru TK Al-Quran.
TPA saya, TK Al-Quran, apa namanya, TK TPA ada ta'am saya. Ada yang magang, ya kan, dari sarana pendidikan dan sebagainya. Loh, itu yang membimbing bukan dari sarana pendidikan, dari guru-guru saya kok. Yang bukan sarana pendidikan. Kenapa? Dia dari pengalaman. Guru TK Al-Quran itu kan berangkat pertama hari ini nggak bisa, dia belajar baru besok untuk ngajar. Betul nggak? Lusanya lagi kita belajar lagi, saya belum bisa ngajar besok lusa itu. Hari ini sampai malam nanti saya belajar lagi, besok mengajar, alhamdulillah bisa. Artinya apa? Guru TK Al-Quran belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar terus 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Mereka sudah mempunyai kemampuan untuk mengajar, tidak kalah dengan yang sarjana pendidikan. Artinya apa? Tinggal menambah ilmu pendidikan umum dari sarjana pendidikan tadi ke tim kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau beliau tidak mau sebagai tim pengajar di TAM kita, gak apa-apa, cukup beliau itu sebagai mentor saja, sebagai pembimbing saja. Kalau dalam istilah di pendidikan namanya konsultan pendidikannya lah. Itu saja, sebagai konsultan pendidikannya lah. Mau datang 1 bulan sekali, 1 minggu sekali gak apa-apa, tapi mengajarkan kepada kita. Artinya apa? Kita bergerak di bawah bimbingan beliau nanti. Jelas? Jelas? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kurikulum. Tadi di awal kami sampaikan, kurikulum sudah proses demikian. Tapi kalau Bapak sekalian kita mau membuka ta'am, gak usah nunggu kurikulum dari pusat, sekarang juga langsung mulai saja. Langsung menggunakan kurikulum TK Al-Quran yang tahun 2020, tinggal nanti kita padukan, ambil kurikulum PAUD dari Dinas, ambil materi-materi dari PAUD itu masukkan ke sini, digabungkan dengan kurikulum TK Al-Quran. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya itu pembukaan pendaftaran. Pembukaan pendaftaran ta'am itu berbeda dengan TK-TPA. Meskipun harusnya TK-TPA itu sama kayak pendaftaran juga tidak setiap hari dan sebagainya. Kan rata-rata TK-TPA itu kan hari ini ada santri yang daftar diterima. Betul? Betul nggak? Besok ada yang daftar lagi diterima lagi. Minggu depan ada daftar lagi terima lagi dan sebagainya kan gitu kan. Tapi ta'am nggak bisa. Kalender pendidikan ta'am, KBM ta'am mengikuti sekolah formal. Jadi masuk di bulan Juli, akhir tahun ajaran di bulan Juni. Jadi pendaftaran harusnya di awal tahun kayak begini, dan saya sekarang ini harus sudah persiapan tahun ajaran baru, seperti sekolah-sekolah formal yang lain. Tapi karena kita masih masa transisi, nggak apa-apa, terima saja, buka pendaftaran ta'am. Meskipun nanti yang mendaftar di ta'am kita cuma ada 5 orang, 7 orang, ya kan? Gak apa-apa, layani saja. Justru itu untuk pembuktian kepada kita kepada orang tua santri. Ternyata santri ta'am yang kita pumpung santri masih sedikit. Artinya apa? Fokus seorang guru kepada anak-anak santri yang cuma ada 5 orang, 7 orang itu lebih fokus. Artinya apa? Anak-anak yang dititipkan di ta'am tidak kalah kualitasnya dengan anak-anak lulusan PAUD, TK maupun RA. Kalau tahun depan sudah kelihatan kualitasnya, saya yakin tahun depan akan berbondong-bondong untuk menambah dan sebagainya. Seperti yang punyanya Seknas tadi, itu berangkat dari kecil sedikit, tapi kualitas orang tua itu coba Bapak. Kita semua sebagai orang tua, betul nggak? Kita ingin pendidikan anak kita kan bagus kan? Hasilnya bagus kan? Pada waktu kita menitipkan anak kita di tempat sekolah, kemudian anak kita bagus-bagus, kualitasnya bagus dan sebagainya, pasti kita akan menceritakan kepada yang lain-lain. Betul nggak? Dari mulut ke mulut. Di ta'am sana, di ta'am Al-Ikhlas. Wah, anak saya sudah bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa. Itu nggak usah kita suruh, mereka akan ngomong dengan sendiri. Promosi lewat mulut ke mulut. Mulut lewat mulut, jadi MLM. Mulut lewat mulut itu lebih efektif. Tapi sebaliknya, kalau kita punya pendidikan kualitasnya nggak bagus, sama juga mereka menceritakan kejelekan-kejelekan kita kemana-mana.
kelemahan-kelemahan kita, betul nggak? Nah, jadi gitu, ya. Nah, kemudian setelah kita buka pendaftaran, ya, langsung kita mulai jajar KBM-nya, ya, langsung mulai KBM-nya, ya, langsung kita mulai KBM-nya, berjalan terus, kemudian mendaftarkan TAAM setelah KBM berjalan, ya, lebih kurang mau 1 bulan gitu, langsung daftarkan TAAM tersebut kepada LPPTKA BKPRI Kabupaten Kota untuk mendapatkan nomor keanggotaan unit TAAM. Ini pengurus LPPTKA Kabupaten Kota ya. Ya, jadi pada waktu TAAM mendaftarkan ke lembaga LPPTKA Kabupaten Kota, langsung terbitkan TAAM. SK unit TAAM ini, ya, jangan dicampur dengan SK unit TKTPA. Jadi sendiri. Jadi kalau TKTPA mungkin sudah ada, bodi sudah berapa ratus, ya San? Bodi sudah berapa ratus San? Unitnya? 1000 lebih. Oh, sudah 1000 lebih di bodi aja. Iya kan? Sudah 1000 lebih. Jadi jangan TAAM nanti campur dengan unit TAAM apa TKTPA, tapi bentuk nomor unit baru khusus TAAM 01, ya, unit TAAM 01, TAAM Al-Ikhlas 02, TAAM Al-Majirin 03, TAAM At-Taubah 04 dan sebagainya. Terus sehingga kita tahu berapa jumlah TAAM yang ada di Kabupaten Kota. Jelas? Ya. Lah, kemudian setelah kita dapat nomor keanggotaan di TAAM, maka kita dipersiapkan oleh nanti lembaga daerah untuk mempersiapkan TAAM sudah bergabung dengan kita untuk kita dorong, kita bimbing untuk masuk ke jenjang berikutnya untuk mendaftar ke Dinas Pendidikan. Nah, persyaratan ke Dinas Pendidikan, lanjut. Nah, ini persyaratan-persyaratan Dinas Pendidikan. Ada surat permohonan, ya, Dinas Pendidikan, ini format semua itu dari Dinas Pendidikan. Pada waktu kita akan ke sana ada, ya, gitu. Dan beberapa persyaratan-persyaratan. Pertama, surat permohonan. Kedua, profil singkat lembaga TAAM kita. Ya, ketika fotokopi KTP dan fotokopi NPWP kepala unit TAAM-nya, ya. Keempat, fotokopi KTP dan fotokopi NPWP pengurus yayasannya, ya. Kemudian akte notaris pendiri yayasannya, yayasan yang TAAM kita tadi. Terus kemudian bukti kepemilikan atau penggunaan tempat. Itu harus ada sertifikat atau HGB dan sebagainya, atau dana bukti hibah, ya, sebagainya. Itu ada bukti kepemilikan yang sah, ya. Terus kemudian struktur organisasi TAAM kita, ya. Kemudian tata tertib lembaga. Lanjut. Nah, izin dari PAUD, TK atau RA terdekat minimal 2, ya, ada izin. Yang ketiga, peta lokasi lembaga kita, TAAM kita. Peta lokasi dibuat kayak denah undangan pernikahan itu, Pak. Kan undangan di surat undangan pernikahan itu kan belakang bisa ada denahnya kan. Lokasi ini dari sini gitu kan, dibuat kayak begitu saja. Ya. Kemudian daftar riwayat hidup pengajar, guru-gurunya, CV-nya, kurikulum vitae-nya, atau daftar riwayat hidup daripada guru-guru TK TAAM-nya itu. Kemudian fotokopi rekening listriknya, ya, fotokopi bukti luas PBB-nya, data guru dan siswanya, ya. Kemudian fotokopi lembaga. Ya. Terus kemudian jumlah peserta didik minimal untuk masuk ke Deknas 20 santri. Ya, 20 santri. Artinya kalau santrinya belum sampai 20 belum bisa masuk ke Deknas. Ya. Terus kemudian
bukti pembayaran iuran BPJS dan sebagainya. Bapak sekalian, ini persyaratan untuk masuk Deknas. Ini harus ada semuanya. Namun demikian, ini jangan jadikan beban untuk mendirikan ta'am. Jelas? Kalau ini dijadikan beban kita memberikan ta'am, kita nggak pernah akan memberikan ta'am. Ta'am berdiri saja, nggak usah dimasukkan ke Deknas dulu. KPM berjalan dulu, terus, nanti tiap bulan, tiap 2 bulan, kontrek, oh ini sudah ada. Ini sudah ada, tinggal kontrek aja, udah ada. Nanti pada waktu ta'am kita sudah berdiri, sudah berjalan, sudah maju dan sebagainya. Yang memikirkan ini bukan kita saja, yang memikirkan banyak orang. Orang tua sana juga akan memikirkan, tokoh-tokoh masyarakat lingkungan kita akan memikirkan, ya kan? Semuanya. Ya. Jadi jangan dibeban. Persyaratan ini salah satu adalah yayasan, betul? Harus punya yayasan kan? Sekarang harus punya yayasan. Tapi pada waktu kami dulu dari Kota Depok mau mendirikan ta'am, saya tidak membuat yayasan, tapi menggunakan akte notaris BKPRMI. Saya menggunakan akte notaris BKPRMI karena akte notaris BKPRMI itu dari pusat bisa dipakai sampai ke daerah-daerah, betul nggak? DPD, DPK boleh menggunakan akte notaris BKPRMI, termasuk unit TKTPA maupun ta'am. Maka dengan adanya SK nomor keanggotaan di ta'am, artinya apa? Ta'am yang bersangkutan anggota dari BKPRMI dan berhak untuk menggunakan akte notaris DPP BKPRMI. Maka dulu kami nggak diwajibkan untuk buat yayasan, dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Baru 4 tahun 5 tahun terakhir ini baru ada kebijakan dari Kota Depok bahwa semua tahun tetap harus membuat yayasan masing-masing, sehingga tidak boleh menggunakan akte notaris dari BKPRMI. Nah, oleh sebab itu saya tidak tahu kebijakan di Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan ini, ya. Kalau kita membuat yayasan, jangan membuat yayasan sendiri-sendiri, karena mahal. Harus dikoordinir secara kolektif oleh LPPTK atau DPD BKPRMI Kabupaten Kota. Bisa kerjasama dengan notaris, ya kan? Kerjasama dengan notaris, insya Allah itu harganya lebih murah dibanding kita membuat sendiri-sendiri. Jelas? Nah, untuk membuat yayasan ini cukup siapkan 5 KTP. 5 KTP itu yang pertama untuk Dewan Pendiri 1 orang, Dewan Pengawas 1 orang, dan Dewan Pengurus 3 orang, yaitu untuk ketua, sekretaris, bendahara. Artinya apa? Untuk membuat yayasan cukup 5 orang saja sudah bisa membuat yayasan. Kemudian setelah KTP sudah 5 KTP ini, untuk selanjutnya siapkan nama yayasan. Nama yayasan tidak harus sama dengan nama ta'am kita. Kalau nama ta'am kadang-kadang cuma 1 kata 2 kata, betul nggak? Ta'am Al-Majirin, kemarin gitu ya. Ta'am Nur Hidayah, 2 kata doang kan? Kalau 1 kata 2 kata tidak bisa untuk saat sekarang untuk membuat yayasan. Untuk yayasan sekarang minimal 3 kata, karena 2 kata sudah penuh. Bahkan 3 kata saja, ini kadang-kadang nama kita sudah dipakai oleh orang lain. Kalau nama yayasan kita sudah dipakai orang lain, kita akan mental pada waktu didaftar di Departemen Hukum dan HAM. Maka disiapkan pertama 3 kata, yang kedua nama pertama 3 kata, cadangan yang kedua nama 3 kata, cadangan 3 kata juga. Umpama nama yang pertama mentok karena sudah dipakai orang lain, kita masih punya nama yang kedua. Nama kedua mentok juga, kita masih punya nama ketiga. Jadi saat sekarang untuk yayasan yang baru nggak ada yayasan yang 2 kata. Rata-rata sekarang sudah harus 3 kata. Jelas? Jadi tidak harus sama dengan ta'am, nggak apa-apa. Tapi kalau dimiripkan juga nggak apa-apa. Mungkin salah 1 kata dari 3 kata tadi ada yang nama ta'amnya gitu kan. Itu. Nah, kemudian bagi ta'am yang KBM yang mungkin di pesantren, mungkin di lingkungan kita itu sudah ada yayasannya, yayasan untuk SDIT, yayasan untuk MI, yayasan untuk pesantren dan sebagainya. Kalau sudah ada yayasannya, tidak perlu untuk membuat yayasan baru.
Cukup ta'am ini masuk ke yayasan yang sudah ada. Jelas? Ya, nggak perlu untuk membuka yayasan baru. Ya, itu. Lanjut. Nah, bagus sekalian, setelah kita mengikuti setelah masuk ke PTKBKMI, maka ta'am ini wajib untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh LP PTKBKMI. Sebelum saya jelaskan ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Lagunya gini, Bang. Kalau tangan saya ke sini, ya tangan saya gini, ini namanya lubang semut. Ya. Kalau ini namanya sarang lebah. Kalau tangan saya begini namanya sarang lebah. Kalau tangan saya begini, ini namanya kandang gajah. Itu bentuk rumahku. Dengan nyanyi, ini lubang semut, ini sarang lebah, ini kandang gajah, ini bentuk rumahku. Bisa? Apa kan? Bisa, guru TKTP, pinter-pinter sekali langsung bisa. Baik, sekali lagi ya, ikuti. Ya tangan saya kalau begini apa namanya? Lubang semut. Kalau tangan saya begini, sarang lebah. Kalau tangan kandang gajah. Kalau tangan bentuk rumahku. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Ini lubang semut, ini sarang lebah, ini kandang gajah, bentuk rumahku. Sekali lagi. Nih kandang. Lubang gajah apa kandang gajah? Ini lubang gajah atau kandang gajah? Oh, ini lubang gajah. Ya, ikuti. Ya, perhatikan gerakan saya. Ya, nyanyinya ikuti pergerakan saya. Umpamanya 1, 2, 3. Rumahku ini ya, tepuk tangan semuanya. Ya, guru TKTPA ta'am harus kreatif. Ya, harus kreatif. Masih tetap semangat? Tetap konsentrasi? Tepuk konsentrasi. Baik, tepuk konsentrasi. Tolong perhatikan ya. Tepuk konsentrasi versinya banyak, tapi yang dengarkan satu. Tepuk konsentrasi, tepuk konsentrasi, blok 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 konsentrasi, blok 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 konsentrasi, blok 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 hati-hati. Yes, bisa? Jadi blok 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 konsentrasi, blok 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 konsentrasi, blok 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 hati-hati. Yes, bisa? Coba sekali lagi, tepuk konsentrasi. Nah, sekarang pertanyaan pertama, yang kedua, kalau saya bilang semut kan kecil kan, ya kan? Semut kecil tapi tangan. Jelas? Jadi kalau bilang semut, mulutnya ucapannya kecil tapi kalau bilang gajah besar. Jadi ngomongin besar tapi tangannya kecil gini. Siap? Nanti kalau saya bilang ular itu kan panjang, kalau cacing pendek. Ya, kalau saya bilang cacing pendek.
Jadi kalau saya bilang cacing, panjang, dibalik. Siap? Siap? Coba sekarang. Semut. Dengan gerakan. Jok kecil, gak ada gerakan. Semut. Gajah. Cacing. Cacing. Pendek bukan. Cacing. Pendek. Ular. Panjang. Bisa kan? Bisa? Sekarang saya ingin konsentrasi. Siapa yang saya tunjuk langsung sebutkan. Siap? Jadi pokoknya saya tunjuk, umpamanya cacing. Siap? Ya? Siap ya? Siap? Siap? Siap. Oke. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Belum konsentrasi. Sekali lagi. Cacing, ular, 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 cacing. Konsentrasi. Sekali, tepuk konsentrasi. Semut gajah, semut apa namanya? Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Semut kecil, semut. Lagi, ya. Cacing, ular, 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 cacing. Baik, terima kasih Bapak sekalian ya. Baik, bermain tepuk tangan semuanya. Ya, kita berusaha untuk memberikan pembelajaran kepada anak kita dengan metodologi namanya BBM. Bermain, bercerita, dan menyanyi. Seorang guru TKTPA saat sekarang itu lemah untuk BBM. Padahal metodologi yang aktif, yang efektif untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita yaitu dengan bermain, seperti ada permainan tadi, tepuk dan sebagainya, ya kan? Kemudian bercerita dan menyanyi. Ya, nanti Ustaz Yusuf Sewa Derwil banyak nyanyian-nyanyian nanti sampaikan. Bercerita. Nah, bercerita ini kadang-kadang kita yang lemah. Betul, Bu? Kalau zaman dulu kita sering didongengin, betul? Ya, Ustaz. Kalau zaman-zaman kita dulu kan orang tua sering dongeng, bahkan saya ingat sekali pada waktu saya kecil, saya asli dari Madiun, Bu. Saya dari Madiun. Pada waktu saya SD kecil ya, masih kelas 1, kelas 2 begitu. Setiap hari Jumat sore jam 5 sampai jam maghrib itu di RRI Madiun ada namanya Pak Har itu dongeng di radio. Padahal yang punya radio itu cuma satu RT, satu orang, dua orang gitu. Kayak punya TV gitu. Jadi kalau sudah mau jam 5 itu anak-anak itu terus saya itu berbondong-bondong ke teman-teman yang punya radio. Ditaruh di tengah-tengah itu kita ngumpul diem aja dengerin dongeng radio ini. Tetapi Bapak sekalian, dongeng dari Pak Har ini waktu saya masih kecil sampai sekarang masih hafal dalam ingatan saya. Masih hafal. Dongeng-dongeng apa? Dongeng masalah apa namanya? Tolut zaman Jalut masih hafal. Termasuk dongeng anaknya pencuri, ya kan? Anaknya pencuri yang sudah tobat. Kenal sampai sekarang masih ingat. Jadi saya masih bisa menceritakan begini, ada pencuri, ya kan? Pencuri sudah tobat, kemudian ingin anaknya tidak ingin seperti dia, anak dititipkan di pesantren di kiai, ya, Pak Kiai tolong anak saya untuk ini kan, Dek anak saya. Apa terjadi? Dengan singkat cerita saja itu ya. Kemudian anak itu ikut ngaji di Pak Kiai, misalnya di pesantren lah, gitu kan. Pada waktu Pak Kiai pengajian,
pulang itu ada apa, buah kluweh, tahu nggak kluweh, kayak sukun, tahu sukun? Sukun tapi kan ada yang bentuk lain yang bisa dimasak itu ya, iya kan? Ada yang dimasak gitu, ada yang ada bijinya itu loh Bu. Kalau sukun kan nggak ada bijinya kan, iya kan? Nah itu kalau sudah matang kan langsung jatuh kan, sudah akhirnya bijinya akan keluar. Tinggal bijinya itu bisa direbus enak, dibakar, direbus enak. Nah Pak Kiai itu waktu jalan atau ada apa? Luwe, karena Pak Kiai sayang kan, akhirnya bisa diambil kan bijinya kan, bijinya ada 9 ya, 9 ada 9 biji ditaruh, akhirnya sampai pesantren suruh bakar siapa? Anaknya pencuri tadi ya, bakar itu. Oh iya Pak Kiai, begitu dibakar dari 9 tadi yang gosong 1, dikasihkan ke Pak Kiai berapa? 8. Suudonnya Kiai, dasar anaknya maling, paham gak? Dasar anaknya maling, suruh bakar biji 9 aja dimakan 1 tinggal 8. Ya itu suudon Kiai. Akhirnya dia Kiai itu malas untuk ngaji kepada anak ini. Lama kok gak diajar-ajarin sama Kiai, gak dikasih ijazah dan sebagainya. Akhirnya ke Pak Kiai, saya sudah ngaji lama kok Pak Kiai belum ngasih ijazah kepada saya. Apa pengen ijazah? Iya Pak Kiai, nih ijazahnya. Ijazahnya kasih Pak, ijazah sama Pak Kiai. Apa? Bakar, kalau di Jawa namanya beton ya itu ya. Bakar beton 9 dimakan 1 tinggal 8. Udah itu kamu amalkan aja. Itu karena sakit kesel Pak Kiai. Tapi anaknya pencuri, anaknya maling ini tidak ada rasa sudon kepada Kiai, dia khidmat kepada Kiai. Apapun yang ucapan Kiai, apapun nasihat Kiai, itu yang diamalkan. Diamalkan tiap hari terus. Dengan puasa diamalkan. Itu karena dari Pak ijazah Pak Kiai. Ya kan? Bakar beton 9 dimakan 1 tinggal 8. Bakar beton 9 dimakan 1 tinggal 8. Diwiridkan terus. Diwiridkan terus. Suatu saat pesantren ini diserang oleh perampok. Semua santri-santri semuanya takut semua pada perampok. Hanya satu santri yang gak takut dia yang menghadapi perampok itu, yaitu anaknya maling tadi. Dengan gagah berani, dengan melawan perampok semua itu, kalah semua perampok itu. Heran sarjana yang lain. Pak Kiai datang, cerita sarjana yang lain, ya kan? Cerita. Kenapa Bapak Kiai diserang perampok terus? Ya kita takut sama Pak Kiai terus. Cuma satu Pak Kiai yang anaknya maling tadi ya, itu yang berani menghadapi. Kaget Pak Kiai. Akhirnya panggilannya maling. Kamu dari menghadapi? Iya Pak Kiai. Kok kamu berani? Kan saya dapat ijazah dari Pak Kiai. Ijazah apa? Karena Pak Kiai sudah lupa memberikan ijazah. Paham nggak? Pak Kiai sudah lupa. Padahal cuma kemarahan Pak Kiai kepada anak ini tadi. Kan Pak Kiai ngasih ijazah. Ijazah apa? Kan Pak Kiai waktu saya minta kepada ijazah Pak Kiai, kan Pak Kiai ngasih ijazah. Bakar beton 9 dimakan 1 tinggal 8. Itu yang saya amalkan Pak Kiai. Ternyata begitu saya amalkan Pak Kiai, semua perampok kalah semua sama saya, takut semua sama saya. Akhirnya apa Pak Kiai? Nangis Pak Kiai. Ya Allah, saya sampai berbuat begitu dan sebagainya kepada ini. Apa hikmahnya dibalik itu semua? Ya kan? Apa hikmahnya semua? Bahwa orang yang baik pun gampang untuk terbuka suuzon. Anaknya orang gak baik, anaknya pencuri, sudah kita suuzon. Yang kedua, kita ambil hikmahnya. Ternyata orang kalau sudah yakin ya, apapun keyakinan itu kalau sudah kita yakin, itu akan membawa dampak yang luar biasa, bukan luar biasa. Seperti ini, ya. Lah, artinya dongeng-dongeng cerita-cerita begini ini, Bapak sekalian sebagai guru TKTPA harus bisa mengemas cerita-cerita dan sebagainya untuk memberikan pembelajaran pendidikan kepada anak kita. Ya. Dan cerita yang terbaik bagi anak-anak harus sesuai dengan apa? Kalau kita berbicara gajah besar atau kecil? Gajah besar atau kecil? Besar. Suaranya besar atau kecil? Harus besar. Kalau semut besar atau kecil? Kecil. Suaranya besar atau kecil? Kecil. Kalau kita berbicara komunikasi, percakapan antara semut dengan gajah, gajah menyampaikan, ini suara gajah kepada semut. Semut.
aja. Kamu tadi dari mana saja? Saya tadi dari main ke sana sama teman-teman dan sebagainya. Terus kamu tadi dari mana? Saya tadi habis dari hutan sana. Saya baru makan yang enak di sana. Artinya suara antara yang besar jangan dibalik. Gajah tanya kepada semut, semut, kamu tadi dari mana? Kata semut, saya tadi habis main ke sana aja, sama teman-teman main ke sana. Itu anak gak nyambung, ya, gak nyambung, ya kan itu. Nah, jadi ini sebagai BBM ini tolong dikembangkan, ya, kembangkan. Mudah-mudahan ada pelatihan khusus untuk BBM ini, ya. Baik, untuk selanjutnya mengikuti program-program kegiatan TAAM LPTK BKPRD. Yang pertama, silaturahmi pembinaan unit TAAM yang kita namakan dengan SPT. SPT ini bisa dilakukan oleh LPTK Kabupaten Kota setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Materi-materi yang diberikan di SPT ini adalah materi yang berkenaan dengan TAAM. Bisa psikologi, bisa parenting, bisa dan sebagainya. Ya, itu. Kedua, yaitu pelatihan pusat-pusat TAAM. Untuk pelatihan-pelatihan ini bisa pelatihan secara internal dari LPTK BKPMI Kabupaten Kota atau mengikuti pelatihan kalau kita sudah masuk di Dignas, punya izin operasional, sudah masuk dapat Dapodik, bisa mengikuti pelatihan dari Dignas. Ini ada pelatihan berjenjang. Ada pelatihan tingkat dasar, tingkat lanjut, tingkat mahir dan sebagainya, itu gratis. Ya, kalau sudah masuk ke Dignas. Tapi kalau belum masuk, cukup dari LPPTK BKPMI Kabupaten Kota setempat. Ya. Untuk selanjutnya, yaitu yang ketiga, evaluasi perkembangan santri. Apa evaluasi perkembangan santri? Ini adalah evaluasi setiap semester. Kalau di TKTP evaluasi setiap semester namanya MTB, Munakosa Tulis Bersama. Ya, soal-soal dari LPPTKA. Kalau di TAAM namanya evaluasi perkembangan santri. Itu juga soal-soal dari LPPTKA, tapi dia lebih pada gambar dan sebagainya. Ya, ada soal, ya, tiap semester, ya, tiap semester. Saya lupa, proses ini nggak sama Pak, saya contoh-contoh itu. Atau silakan semua sudah kami sampaikan ke teman-teman di seluruh provinsi. Ini satu tas lupa Anda ketinggalan itu. Ya, itu. Nah, di FC ya, itu materi-materi diujikan di sini ada kognitif, psikomotorik, bahasa, ya kan, tasawuf kitabah, ya, itu bisa diajarkan di sini di FC tadi. Nah, setelah FC setiap semester maka ada rapot khusus TAAM. Rapot TAAM berbeda dengan rapot TK Al-Quran. Ya. Rapot TAAM lebih kepada narasi, kayak Pak UTK, betul nggak Bu? Betul kan? Kalau Pak UTK kan narasi. Ya. Tapi rapot TAAM itu kita kemas narasi-narasi sudah kita ketik dan sebagainya sehingga Bapak Sekalian tidak perlu nulis lagi, tinggal penilaian-penilaian saja. Karena narasi-narasi semua sudah kita masukkan di dalam penilaian. Lebih simpel. Ini sih kami ambil dari beberapa rapot-rapot. Ya, dari TK Aisyah, dari TK Al-Azhar, TK saya ini kan akhirnya saya kemas menjadi satu raport. Covernya lux, bagus. Ya, itu. Kemudian yang keempat adalah GAMI, Gebiar Gebiar Anak Muslim Indonesia. GAMI kalau di TKTP namanya FASI. Ya. Kalau FASI berjenjang setiap 3 tahun sekali, ya, dari kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Betul? Nah, 2014 sesuai yang mana tadi? 2014 dari Boni juara 1 ya, CCQ, TPA. Biasa. 2014 di Bandung. 2014 di Bandung. Kalau nggak salah CCQ Sulawesi Selatan dari Boni juara 1 CCQ tingkat nasional, betul saja. TK, bukan TPA, TK, betul. Iya. Saingan anak saya itu yang dari Jawa Barat kalah dari Boni.
Jadi saya CCK TKA wakil Depok juara 1, Jawa Barat juara 1. Begitu tingkat nasional final lewat lawan Sulawesi Selatan, kalah anak saya juara 2, juara 1 Bune, tepuk tangan untuk Bune. Iya. Ya, kami ini berbeda dengan FASI. Kalau FASI tiap 3 tahun sekali, kami diselenggarakan tiap tahun sekali. Tapi yang menyelenggarakan oleh LPPTKB kabupaten kota. Mandek sampai kabupaten kota saja, tidak berjenjang sampai ke tingkat nasional. Ya. Kami yang tingkat nasional barengkan pada saat acara FASI. Jadi kami yang khusus 3 tahunan nanti berjenjang. Ya, juara kami tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Itu nanti barengkan acara pada waktu FASI. Itu hasil Silaknas Februari Januari kemarin. Nah, kami yang tingkat lembaga daerah kabupaten kota, Bapak sekalian, ini lombanya tidak seperti lomba FASI. Kalau FASI rata-rata kan lomba agama semuanya kan, betul nggak? Tapi kalau kami tidak, ada olahraganya, ya, ada lomba futsalnya, 1 tim 5 orang, ada lomba memasukkan bola dalam kerangka, ya. Kemudian ada lomba memindahkan air dalam gelas ukuran, ada halang rintang, ada lomba tari kreasi. Yang agamanya ada lomba hafalan surat pendek dan doa harian, ada lomba peragaan sholat, ya. Ada lomba mencocokkan gambar dengan fungsinya. Umpamanya ini gambar sapu, sana nanti ada gambar rumah, ada gambar mobil, ada gambar apalagi gitu. Kalau sapu cocoknya di mana? Nanti cocokin, di rumah. Kalau nggak paham dimasang di mobil. Ya, itu ada begitu. Ya, kemudian menyusun huruf hijaiyah, puzzle. Banyak lomba-lomba yang digambar itu banyak. Dan Bapak sekalian, pelaksanaan kami ya tidak kalah meriah dengan pelaksanaan FASI. Kami dari Kota Depok khususnya kemarin sebelum puasa kami menyelenggarakan kami yang ke-12. Kalau kami yang ke-12 dari 12 tahun yang lalu kan Pak, kita mulai ya. Kemarin 12. Diikuti tidak kurang dari 1.500 santri ta'am se-Kota Depok. Kami adakan di Ancol. Ya di Ancol. Jadi Ancol, yang ikut siapa? Bukan anak-anaknya, orang tua santri banyak yang mau ikut. Sekali jalan-jalan ke Ancol. Dan itu ternyata bapak ibunya ikut, kakaknya, adiknya ikut semua. Sehingga kemarin dari panitia itu bisa menjual tiket, ya, itu sampai hampir 6.000 tiket masuk Ancol. Karena apa? Setelah masuk Ancol dapat diskon kan kalau dapat panitia. Kalau sendiri kan nggak dapat diskon, betul nggak kan? Masuk ke Ancol udah dapat diskon. Kemudian habis lomba sampai jam 11-an, kemudian penerimaan hadiah selesai duhur. Mereka pada bawa bekal masing-masing kan, biasanya TPA tuh, bawa bus, rombongan bus semua gitu. Setelah itu lomba langsung masuk mana? Jalan-jalan ke Siwon. Siwon juga begitu, dapat diskon juga. Kalau sendiri nggak dapat diskon. Habis masuk Siwon langsung main ke pantai Ancol sampai sore anak-anak. Dan kami ini kalau bisa selenggarakan ke tempat-tempat wisata. Kita bisa kerjasama dengan tempat-tempat wisata tersebut. Di Pare-Pare di mana, di Sinjai di mana, ya kan? Terserah di mana tempat-tempat wisata. Sekaligus kami itu sekaligus untuk rekreasi. Makanya biasanya saya di Ancol, di Taman Mini, di Ragunan, ya. Terus kemudian di Aquatik, di Bubur, ya di Jungle Land, Bogor. Kami pindah-pindah aja. Dan itu antusias orang tua santri luar biasa untuk kami. Ya, gitu. Kemudian yang kelima adalah pendidikan manasik haji atau PMH. Pendidikan manasik haji ta'am ini tiap-tiap kabupaten kan ada kan tempat untuk manasik itu ya. Ada Ka'bahnya, ada ini dan sebagainya kan. Jadi kita ikut situ saja. Kita sewa tempatnya situ saja. Ya, sewa tempatnya itu saja. Nah, kemudian yang terakhir
yaitu wisuda santri. Wisuda santri Taam, pengalaman saya, akan lebih banyak daripada wisuda TKTPA. Kalau TKTPA-nya nggak banyak, tapi kalau boneka TKTPA-nya hampir 1000 lebih ya saudara. Luar biasa. Ya. Saya kemarin terakhir itu Depok itu wisuda sekitar 1300-an. Jadi nyari tempat kapasitas di atas 3000 itu susah. Kan kalau 1300 berarti orang tua santrinya mesti 1300 juga kan. Nah itu. Sehingga pelaksanaan wisuda kemarin pagi separuh, habis duhur separuh, kita buat 2 sesi. Kan nggak muat, susah nyari tempat. Dulu kami biasa di Balai Rum UI, Balai Rum itu 4.500. Tapi 4 tahun terakhir sudah nggak boleh Balai Rum UI dipakai untuk umum, untuk kegiatan ini. Makanya kita nyari tempat-tempat yang lain. Ya itu mungkin Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus dulu kepada Wak Dirnas yang meriah. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi pertama kita. Karena masih ada waktu dan barangkali tadi materi yang disampaikan tentu ada hal-hal yang belum kita ketahui secara bersama, ataupun ada yang masih belum jelas ataupun ingin dipertanyakan. Maka pada kesempatan ini kami beri waktu untuk pertama kesempatan satu laki-laki dulu dan satu perempuan untuk pertama. Silakan, dan ya ada satu sebut nama dan asal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin saya ulang dengan salam TKTPA, salam santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Kami dari TKTPA Bagus Salam TRT 012 dari Kecamatan Tanete Riatan Timur. Alhamdulillah, syukron atas kesempatannya, dan masya Allah terima kasih juga atas undangan dan kedatangan Bapak dari pusat yang memberikan begitu banyak angin segar untuk para ustaz-ustazah, dan ini juga merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami karena begitu pusat sangat memperhatikan secara langsung sampai ke bawah-bawah untuk kesejahteraan para ustaz-ustazah dan untuk pengembangan mengaji pada umumnya, pada khususnya. Alhamdulillah, saya sampaikan sedikit background TKTPA kami. Alhamdulillah di tempat kami antusias santri untuk belajar mengaji, masya Allah luar biasa. Di tempat saya unit TKTPA Bagus Salam sekarang ini sudah mencapai kurang lebih 100 santri dari tingkat TKA, TPA, TPA, belum ada TAM karena ini program baru. Dan sebelum diadakan roadshow ini, jauh sebelumnya kami telah mendengar sedikit kabar tentang adanya TAM ini. Walaupun kabar itu belum jelas bagaimana struktur ataupun bagaimana lembaga-lembaga ini nantinya. Nah, setelah disampaikan tadi,
Dan kalau kami awal bulan Mei penerimaan santri baru, dan kemarin santri baru ada sekitar 47 santri yang kelas TKAA, karena di tempat kami ada 3, TKAA, TKAB, TKAC, karena kami kelaskan beserta umur dan bacaannya, belum di TPA-nya. Di sini yang saya mau pertanyakan bahwa yang menjadi langkah awal adalah yayasan itu sendiri, dan kami belum memiliki yayasan yang menjadi dasar landas terdirinya TAM ini. Jadi ya, untuk sekarang yang kami miliki prasarana dan sarana, alhamdulillah kami memiliki gedung sendiri, lokasinya juga sudah, tapi belum ada akte notarisnya. Kami bulan 2 tahun yang lalu kami peresmian gedung, tapi belum ada notaris dan belum ada karena gedung yang kami bikin adalah gedung khusus TKTPA, belum ada lembaga dan belum ada yayasannya. Jadi mohon pencerahannya bagaimana kedepannya untuk pengelolaan KAM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustazah. Kita langsung saja dijawab. Ya, satu lagi dari ada Maya, ada DPK. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama Adi dari Kabupaten Bone. Langsung saja Ustaz, melihat waktu. Ini program TAAM sangat luar biasa sebenarnya. Cuman yang menjadi kendala kita di lapangan, karena ini kan kegiatannya di pagi hari. Kegiatannya di pagi hari. Yang kita takutkan itu berbenturan dengan TK formal. Berbenturan dengan TK formal. Di sisi lain, kami guru mengaji itu ada yang ASN, yang ada dari ASN. Kemudian di Kabupaten Bone, pemenuhan jam kerja ASN itu 37,5 jam per minggu. Apakah ini kita tidak bisa berkolaborasi dengan TK yang formal? Kita bisa mengambil jam kerja di situ sekitar beberapa jam, sehingga ini tidak berbenturan dengan TAAM dan TK. Di sisi lain, untuk merekrut peserta dari TAAM itu pasti memiliki bersaing dengan TK. Jadi oleh itu mungkin ada penjelasan lebih jelas bahwa TK ini bisa kita berkolaborasi dengan TAAM seperti dengan TPP berkolaborasi dengan SMA, mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya disampaikan atau dijawab. Baik, terima kasih Ustaz. Yang pertama berkenaan dengan yayasan tadi Bu ya? Ya, yayasan. Artinya santri sudah banyak, gedung sudah ada, artinya sarana prasarana sudah ada, cuma belum ada yayasannya, kan gitu. Nah, tadi saya katakan, kalau memang belum ada yayasan, ya kita untuk mendirikan yayasan. Untuk mendirikan yayasan ini, mudah-mudahan dari Kabupaten Bone nanti bisa dikoordinir oleh Ketua Umum DPD, siapa-siapa dari TAAM yang memberikan TAAM yang berpunya yayasan itu bisa difasilitasi oleh BKPMI Bone bekerja sama dengan notaris, sehingga dari negosiasi itu sehingga biayanya lebih murah dibanding dengan kita sendiri-sendiri. Ya, pengalaman kami di Depok, ya kami hanya pegang satu notaris saja. Di setiap TAAM ya masuk baru meskipun cuma satu saja. Ya, kan kemudian yang dikoordinir pertama kali kan ada waktu itu ada 20, ada 30 gitu kan yang sudah siap langsung. Tapi untuk selanjutnya tambah satu, nggak apa-apa, tetap harganya sama dengan dikoordinir 20 awal tadi. Karena apa? Kita juga bekerjasama dengan notaris. Ya, jadi gitu Bu ya. Jadi ini silakan untuk nanti bisa koordinasi lebih lanjut dengan BPD. Bagaimana tadi untuk
pembuatan yayasan, misalnya dengan akte notaris tadi. Ya, saya itu kalau ada cukupnya sudah sangat banyak, nggak segera diinikan. Ya, itu luar biasa itu nanti kalau sudah jalan. Terus kemudian yang kedua, tadi menanyakan, ini kan pagi hari, ya kan? Sedangkan guru TK-TPA itu rata-rata banyak yang BASN, betul? Pertama, apakah tadi nggak bisa dengan kerjaan dengan TK setempat atau RW setempat? Ya nggak bisa, karena programnya masing-masing. Ya, programnya masing-masing. Karena apa? Antara TAAM dan TK-TPA itu adalah TAAM dengan TK umum atau TAAM dengan RA itu sama, ya. Jadi kalau memang sudah di situ sudah ada TK, sudah TK TK IT atau TK umum, ada PAUD RA, dan kemungkinan kita nggak bisa membuka itu, jangan dipaksa untuk membuka di situ. Tapi kalau di tempat kita masih jauh dari PAUD, RA, TK dan sebagainya, di tempat ibu tadi, kemungkinan untuk dibuka ini dibuka, ya. Kalau bukan nggak persaingan dan sebagainya, nggak ada masalah. Justru dengan ada persaingan itu terus spirit kita, semangat kita untuk memajukan. Kadang-kadang kalau kita nggak ada saingan, kita zona nyaman saja. Tapi begitu ada persaingan, ya sempat spirit aja. Ya, sebagai partner spirit dakwah kita aja, semangat aja. Berlomba-lomba kebaikan, tidak ada masalah. Gitu. Ya, itu. Nah bagi ASN di mana yang nggak bisa? Ya jangan dipaksa untuk mengajar di TAAM. Carikan calon-calon guru yang bisa mengajar TAAM di pagi hari. Bagaimana strateginya? Banyak strateginya. Tadi yang kami sampaikan di TAAM saya 5 orang tadi, itu nggak ada yang ASN. Nggak ada yang ASN. Tapi saya membuka kesempatan kepada ibu-ibu, sampai ibu-ibu yang bisa dia mau mengajar TAAM. Waktu TK-TK belum ada TAAM, dapat TK-TK sama Pak Gunawan, tapi saya belum bisa. Saya nggak bisa mengajar, belum punya pengalaman mengajar sebagainya. Nggak sama sakit, yang penting mau ngajar atau enggak. Mau sih mau, tapi saya nggak punya pengalaman, sudah cukup mau sudah cukup. Udah. Nanti waktu saya masih kerja di kontraktor, ya kan. Nanti setiap saya libur atau malam nanti ke rumah dan saya ajarkan cara mengajar dan sebagainya. Kemudian saya belum kenal BKKR, belum kenal PPTK pada waktu itu. Ya, cuma saya punya pengalaman pada pusat di Madiun, saya pernah mengajar di madrasah dunia. Ya, jadi itu pernah mengajar Iqra dan sebagainya. Jadi itu yang kami kembangkan. Akhirnya apa? Ibu yang tadinya tidak bisa apa-apa, akhirnya jadi guru TAAM, guru TK-TPA dulu, kemudian saya buka program TAAM, baru berkata. TPA saya tahun 97 saya dirikan. 2012 baru bisa membuka TAAM. Artinya sudah 13 tahun lebih baru bisa membuka TAAM. Ya, jadi cari guru-guru ya, yang bagus ya, yang sudah siap. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, yang ada saja itu kita latih. Gitu ya. Oke, cukup ya. Sebelum kita tutup, ini ada Mars TAAM. Nanti pakai aja. Baik, sekalian ini ada Mars TAAM. Ada yang bisa? Taam tram taman paling ku suka, belajar sambil bermain, menari dan menyanyi, selalu riang gembira. Taam tempat menimba ilmu, kepada menjadi aku jadi anak soleh. Dengan bismillah kita kumpul kita sampai nanti jumpa mama papa tercinta. Alhamdulillah kita berpisah dulu sampai nanti jumpa di taat tram. Bisa? Bisa? Langsung bisa. Ini hebatnya guru TK.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Taan tram tam tam, taan tram tam tam, tentang melingku suka. Belajar sambil bermain, menari dan menyanyi, selalu riang gembira. Taan tram tam tam, taan tram tam tam, tempat menimba ilmu. Belajar dan mengaji, belajar mandiri, aku jadi anak soleh. Dengan bismillah kita kumpul di taat, sampai nanti jumpa mama papa tercinta. Alhamdulillah kita berpisah dulu, sampai nanti jumpa di taat Ramadan. Kenapa saya tadi? Saya dulu nih yang bisa audio. Bisa audio ya? Tunggu dulu. Oh susah. Nyambung. Bisa. Bisa. Silakan. Ya. Anunya, materinya. Iya, musik sini ya, nggak apa-apa. Baik, sekalian, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Taam dengan musik. Silakan untuk berdiri semuanya sebagai penutup dalam materi pertama ini. Sambil tepuk. Bersama saja semuanya, jangan jaga image. Kalau kita mengajar TK Al-Quran, Taam dan sebagainya, kita mengatur dengan budaya anak. Taam tram tam tam, taam tram tam tam, yang paling ku suka. Sambil bermain, menari dan menyanyi, selalu riang gembira. Taam tram tam tam, taam tram tam tam, tempat menimba ilmu. Berdoa dan mengaji, belajar mandiri, aku jadi anak soleh. Dengan bismillah kita kumpul di taat, sampai nanti jumpa mama papa tercinta. Alhamdulillah kita berpisah dulu, sampai nanti jumpa di taat Ramadan. Sambil tepuk.
tepuk tangan semuanya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini sudah oleh-olehnya pulang. Jadi hafal Mas Naam. Kami sampaikan kepada seluruh peserta, Bapak Ibu, para ustaz-ustazah, ini baru sesi pertama. Insya Allah setelah kita melaksanakan sholat zuhur, kembali kami harapkan untuk berkumpul bersama di depan ini untuk lanjut ke sesi berikutnya, sesi kedua. Jadi kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih atas kesempatannya untuk memenuhi undangan ini dan menerima materi pertama. Dan kami harapkan tetap kumpul sebentar setelah sholat zuhur, istirahat, sholat dan makan. Pada jam 1.00 saat kita berkumpul di tempat ini ya. Pada jam 1.30 insya Allah. Jadi masih ada kesempatan dulu untuk istirahat. Yang mau sholat ada masjid di sebelah barat, bisa jalan kaki dari sini. Baik, kita tutup bersama untuk sesi pertama ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk registrasi namanya dapat diperhatikan tadi nama dan gelar, karena ini ada nanti sertifikat. Jadi mohon untuk nama ditulis dengan jelas dengan TPA. Ada nama-nama peserta ya nanti di PDF-kan katanya nanti kirimkan saja. Bos gue.